Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Eva Mariatul Ulfa dengan NIM 2366013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul ajar untuk memenuhi tugas UTS dari Ibu Dr. Eva Eridia, SPD MPD. Baik, di sini saya akan mencakup 5 pembahasan. Yang pertama yaitu meninjau tujuan pembelajaran, dan yang kedua yaitu meninjau strategi, metode, dan model. Yang ketiga, meninjau materi. Yang keempat, meninjau sintak. Dan yang terakhir yaitu meninjau alat evaluasi. Nah, pada pembahasan yang pertama yaitu meninjau tujuan pelajaran. Tujuan pembelajaran yang merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek, kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang dimaksudkan dengan kompetensi ini yaitu sejauh mana seorang siswa dapat menempuh apa yang sudah dirumuskan, pengetahuan apa yang sudah didapat, serta keterampilan apa yang sudah didapat selama mereka mengikuti pembelajaran. Nah, sikap murid yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran tersebut. Untuk poin yang kedua yaitu meninjau strategi, metode, dan juga model. Strategi merujuk pada sebuah perencanaan untuk capai tujuan yang meliputi inquiry learning, expository learning, groups learning, serta individual learning. Nah, yang dimaksudkan dengan inquiry learning yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, expository learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang ketiga, groups learning, yaitu pembelajaran yang berbentuk kelompok, diskusi, atau kerja kelompok. Contohnya, ketika kita menyuruh seorang siswa untuk membuat mind mapping. Nah, di situ nanti kita bentuk kelompok, di situ mereka bisa diskusi serta kerja kelompok. Dan yang keempat yaitu individual learning, yaitu merupakan belajar mandiri sesuai dengan karakter serta karakter masing-masing peserta didik. Dalam menentukan strategi, kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, seperti apakah tujuan pembelajaran ini menilai aspek kognitif, psikomotorik, atau afektif. Yang kedua, apakah tujuan pembelajaran kompleks atau sederhana. Nah, yang kedua, kita juga harus memperhatikan tentang bahan atau materi pembelajaran. Apakah materi pembelajaran berupa fakta, konsep, prinsip, atau prosedur. Yang kedua, apakah materi pembelajaran ada prerequisite. Dan yang terakhir, kita harus memperhatikan kondisi peserta didik. Karena jika kita mau membuat strategi dalam pembelajaran, kita harus memperhatikan bagaimanakah minat, kematangan, serta gaya belajar peserta didik. Karena nggak semua siswa itu bisa disamaratakan begitu ya. Selain kita harus memperhatikan pemilihan dalam memilih strategi, kita juga harus memperhatikan prinsip penggunaan strategi yang biasanya meliputi berorientasi tujuan, mendorong aktivitas peserta didik, mengembangkan setiap individu, serta mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik secara terintegritas. Berikutnya yaitu meninjau model. Metode merupakan cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Jadi, strategi bisa terlaksana jika kita menggunakan metode yang baik. Ada beberapa metode pembelajaran. Yang pertama ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan. Contohnya kita membuat modul ajarnya itu PPT. Bahan ajarnya merupakan PPT. Nah, di situ kita bisa melakukan ceramah. Terus yang kedua, kita bisa diskusi. Serta di akhir diskusi kita bisa menciptakan tanya jawab, demonstrasi, serta latihan. Sehingga dalam kelas tidak hanya diam, tetapi mereka juga bisa mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Nah, yang terakhir yaitu meninjau model. Model merupakan sintak pembelajaran meliputi pendekatan, strategi, metode. Terdapat berbagai model pembelajaran. Yang pertama, model kooperatif. Yang kedua, blended learning. Yang ketiga yaitu program based learning. Model kooperatif itu biasanya mereka lebih ke diskusi, kerja kelompok, bareng. Nah, kalau yang blended learning itu pencampuran antara kegiatan pembelajaran secara daring serta pembelajaran secara luring. Dan yang ketiga, program problem based learning itu model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan selalu tampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
Yang berikutnya yaitu meninjau materi. Dalam materi ini, dalam konteks modul ajar atau RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, materi mengacu pada isi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Materi ini mencakup konsep, fakta, teori, keterampilan, dan nilai yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Jadi poinnya yang dimaksud ini adalah materi itu isi pelajaran. Apa yang akan kita sampaikan kepada murid tersebut dapat meliputi konsep, teori, fakta, atau keterampilan lain-lainnya. Berikutnya yaitu meninjau sintaks. Sintaks adalah panduan umum berupa keseluruhan alur atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran dalam suatu model pembelajaran. Pengertian tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh Arendt dalam Utomo, bahwa sintaks merupakan keseluruhan alur atau urutan kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran, sintaks menentukan jenis-jenis tindakan, utamanya tugas-tugas untuk siswa. Berikut adalah ragam model dan sintaks pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran problem basic learning. Yang dimaksud dengan problem basic learning ini adalah pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa masalah autentik, sehingga ia bisa menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuhkan kembang keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, memandirikan siswa, serta meningkatkan kepercayaan diri. Untuk problem basic learning ini sintaks yang digunakan itu orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidik individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang kedua yaitu model pembelajaran project based learning. Dalam PJBL ini, model pembelajaran melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah, dilakukan secara berkelompok atau mandiri, melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk. Sintaks yang digunakan yaitu penentuan pertanyaan mendasar, menyusun perencanaan proyek, menyusun jadwal, memantau peserta didik dan kemajuan proyek, serta penilaian dan evaluasi pengalaman. Dan yang ketiga yaitu model pembelajaran discovery learning. Yang dimaksudkan di sini yaitu di mana peserta didik dapat memperoleh pengetahuan melalui proses penemuan yang dilakukan secara mandiri, memahami konsep, arti, hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada kesimpulan. Proses discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa pengetahuan. Sintaks yang digunakan yaitu pemberian rangsangan atau stimulation, pertanyaan atau identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, serta menarik kesimpulan atau generalisasi. Dan yang terakhir yaitu model pembelajaran berbasis SOLE, SOLE, Self-Organized Learning Environments, yaitu menitikberatkan proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun yang berkeinginan untuk belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya. Sintaks yang digunakan yaitu berupa pertanyaan, investigasi, mengulas, serta dalam konteks pembelajaran yang dilakukan di sekolah, model pembelajaran SOLE digunakan oleh guru dalam mengeksplorasi kedalaman pemahaman materi kepada peserta didik dengan memanfaatkan rasa keingintahuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Untuk pembahasan terakhir yaitu meninjau alat evaluasi. Meninjau alat evaluasi pembelajaran yaitu alat ukur yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap ketuntasan atau pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi setelah kita memberikan materi, setelah kita memberikan penguatan, kita juga harus meninjau alat evaluasinya. Apakah siswa tersebut sudah mencapai pada tujuan pembelajaran kita, yaitu seperti mengetahui, memahami, mengevaluasi, apakah siswa tersebut sudah mendapatkan pengetahuan tersebut. Dengan cara dalam meninjau alat evaluasi terdapat dua hal, yaitu tes dan non-tes. Untuk yang non-tes itu bisa kita lihat dari fungsinya sebagai alat ukur. Tes dibagi menjadi 6 golongan, yakni tes seleksi atau ujian saringan atau ujian masuk, tes awal, pre-test, tes akhir post-test, tes diagnostik, tes formatif ulangan harian, tes sumatif atau ulangan umum. Jika dilihat dari aspek psikisnya atau kejiwaan yang ingin diungkapkan, tes setidak-tidaknya dibedakan menjadi 5 golongan, yakni tes intelijensi,
tes kemampuan, tes sikap, tes kepribadian, serta tes hasil belajar. Sedangkan jika menggunakan alat evaluasi non-tes, itu teknik non-tes ini pun dibagi menjadi beberapa golongan. Antara lainnya seperti pengamatan, wawancara, skala sikap, daftar cek, skala penilaian, serta angket, studi kasus, dan catatan insidental. Keduanya dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi atau data tentang objek yang akan dinilai dan diukur. Dan yang lebih penting lagi, pembahasan pada teknik tes dan non-tes itu menjadi acuan kepada tester kapan dia harus menggunakan teknik tes dan kapan harus menggunakan teknik non-tes. Pemilihan secara tepat terhadap penggunaan kedua jenis alat evaluasi di atas tergantung pada tujuan penilaian dan jenis informasi yang ingin kita dapatkan. Nah, dari penjelasan di atas, saya mengucapkan terima kasih kepada semua audien yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.